Sekarang udah enggak kayak yang kemarin. Udah capek bahkan dia. Untuk nervous pun capek dia. Oke. Halo semua, kembali lagi bersama saya sebagai detektif Kenal Farizi, mengungkap mistis dengan realistis. Ini mistisnya. Oke, kali ini kita sedang ada di Malaka Project ya. Makasih nih Om Ferry udah ngeluangin waktu sama minjemin tempat juga. Iya, Vin. Ya, makasih kado-kado kemarin dan ditunggu kado selanjutnya. Oh, ya. itu nggak kado tuh. Itu nggak kado. Kamu akan menyesal menerima itu nanti. Karena trade off-nya itu bakal gede banget tuh. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Nantilah kalau kamu gede tahu. Enggak. Terus aman. Aman, Bin, aman. Oke. Sebelum, oh ya, nanti juga penjelasan ke depannya bisa pakai bahasa yang lebih mudah juga biar kami bisa lebih paham lah. Oh iya. Iya. Aman itu. Sebelum ke pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa cerita dulu masa lalunya mungkin. Oke. Masa laluku ya, masa laluku. Dari yang mana, Pin? Dari seumurmu atau lebih muda lagi? Iya, bisa lebih mudah. Lebih muda. Aku tuh lahir di Jambi. Tahu Jambi kan? Di Sumatera. 16 Desember 1991. Berarti umurku berapa sekarang, Min? Berapa? 3334? Ya, 3334. Benar, jawabannya sangat presisi. 33 menuju 34 tahun. Nah, itu sampai SMA aku di Jambi, aku keterima di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Di sekolah kedinasan aku jadi PNS 10 tahun. Ya, terus akhirnya buat channel YouTube, buat Malaka, dan ketemu kamu. Jadi ya, so-so lah. Cuma kalau berhubungan dengan hal-hal yang mistis, pengalamanku itu seru-seru gitu, Pin. Seru-seru banget. Kayak apa ya, kayak ngelihat orang kesurupan, kayak diajak berburu hantu sama bapakku. Karena kan bapakku melihat itu komoditas yang bisa dijual, dikuliti, dijual pasti laku, kata dia kan. Nah, dari kecil aku dididik kayak gitu. Terus aku bingung kenapa orang takut, aku bingung ini. Tapi terus aku pura-pura takut juga biar diterima sama society, paham gak sih? Bedanya aku sama kamu tuh, aku terlalu coward gitu loh waktu kecil. Oh, orang takut nih angker, iya angker ya, gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang ada dalam hidupku, lama-lama aku mikir juga, kayaknya aku udah terlalu tua untuk hal seperti ini. Dan aku kalau terus-terusan kayak gini, ini kan nggak bener ya. Harusnya kita ngedidik, ngasih tahu yang benernya kayak gimana. Gitu kalau pengalaman mistis. Ya aku lebih takut manusia sih, karena ngeri. Kalau malam-malam itu, aku pernah tuh, Pin. Waktu ekonomi lagi tidak baik-baik saja tuh, aku tinggal di kantor. Jadi kantor tuh 20 lantai, dan setiap jam 9 ke atas dimatiin tuh lampunya. Jadi lampu di tengah kota Jakarta tuh dimatiin lampu dan nggak ada orang kan. Ya. Nah, waktu itu kenapa aku nggak pulang ke rumah? Karena aku harus bayar AC. Bayar internet, malas banget. Dan uangnya waktu itu belum cukup, karena kan satu dan hal lain ya. Biasalah masalah-masalah orang dewasa gitu kan. Jadi aku mutusin untuk tinggal kantor selama 2 tahun. Dan ya nggak ada apa-apa. Maksudku nggak ada apa-apa, nggak ada yang terjadi dan fine-fine aja. Tapi ternyata gosipnya di lantai 9 itu, tempat aku tinggal itu tempat paling angker di gedung itu. Jadi satpam pun nggak berani di situ, katanya. Satpam pun nggak berani. Satpam nggak berani, dan bayangin pegawai-pegawai ini kalau pagi pun sering cerita serem, nggak bisa tahan sampai jam 8. Nah, di titik itu aku mikir, ini bukan lagi dogma ini, keterikatan ini, itu udah bukan lagi ditentukan level intelektualitas. Tapi emang sudah sekuat itu, semengakar itu orang dengan hal-hal seperti ini. Jadi dari situlah cikal bakal Malaka ini berdiri, juga salah satunya ini harus diubah. Gitu. Oke, waktu itu juga Om Ferry ini sempat yang nge-stage video saya. Kok bisa Om Ferry nge-stage itu karena apa? Tertariknya sama apa konten saya ini? Wow, Davin bukan cuma nge-stage, saya nangis. Aduh. Karena kayak itu buat gini loh, Vin. Apa ya, kayak apapun yang kita lakukan itu jadinya kayak punya makna loh. Kayak aku ngerasa apapun yang sedang di-build sekarang, apapun yang sedang diperjuangkan sekarang itu kan untuk generasi selanjutnya ya. Jadi kayak kalau kamu suka nonton Naruto, ada adegan di mana Shikamaru main shogi, main catur Jepang dan bapak ya.
Dan terus main lagi dengan Asuma kan diajarin kalau raja sebenarnya itu generasi muda, generasi setelahnya dan begitu seterusnya. Jadi kayak ketika kamu melakukan itu dan melihat itu, kamu melakukan itu, ketika aku melihat ya kamu deserve the spotlight. Orang-orang harus tahu anak kecil aja kayak gini, masa lu masih aja terbelenggu hal-hal seperti itu gitu. Dan ini seharusnya jadi pelajaran untuk semua orang gitu. Karena apalagi kalau di TikTok kan kita tahu sendiri ya seberapa melekat hal-hal tersebut ya. Seberapa gila hal-hal ini dijadikan komoditas dan mungkin banyak juga orang-orang yang tiba-tiba jadi motivator gitu kan. Kamu ngebuktiin kalau ini nggak ada, tahu-taunya yang dikasih motivasi terus. Dan itu jangan pernah buat nyerah karena ya justru mereka lah alasan kenapa kita melakukan ini, Davin melakukan ini. Karena banyak orang yang nyerah, banyak orang yang mungkin cara mikirnya sama, tapi mikir ya udahlah emang mereka mau memilih untuk tetap kayak gitu, kita mau apa. Tapi ya kalau semua orang akhirnya ngerasa kayak gitu ya nggak akan ada yang berubah. Kamu bayangin betapa enak hidupmu kalau di generasimu semua orang itu bisa berpikir kayak gitu loh. Kalau Indonesia ini maju, negara ini maju, kita kan yang hidupnya lebih nyaman. Oke, emang dampak besarnya nih apa? Terutama generasi saya. Dampak besar dari konten saya ini. Untuk generasimu ya, sebenarnya satu. Pertama, ketika kamu bikin konten, orang-orang di generasiku atau sedikit di bawahku tuh mikir nih, nanti kan didik anaknya kayak gimana sih? Itu kan udah satu tuh. Terus ketika yang nonton kamu itu emang di umuran kamu, mereka akan mikir, kok anak ini berani, kok kawan ini berani ya? Kok kawan ini berani ya? Mereka bakal engage sama kamu, mereka bakal coba untuk berpikir, coba untuk mencoba, coba untuk nanya ke orang tuanya dan lain sebagainya. Dan itu multiplier effect-nya gede banget. Kalau semua orang udah kayak gitu, semua orang udah terpengaruh ya cepat atau lambat. Aku itu cuman melakukan campaign itu sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan ya. Tapi pengaruhnya udah gede banget. Jadi misalnya kayak sekarang tuh, misalnya dulu tuh di Twitter itu kerasa banget perubahannya karena itu tuh. Dulu orang ketika nge-tweet hantu gitu, wah itu rame tuh. Tuk. Oh iya. Sekarang setiap orang nge-tweet ini pada bilangnya berobat lah. Gitu. Dan to be honest, dan kamu akan merasakan feedback yang menyenangkan gitu loh ketika ngelihat hidup orang itu totally berubah karena percaya dengan apa yang kamu lakukan gitu loh. Karena dia ngelihat dan dia mulai berubah dan dia ngasih feedbacknya ke kamu apa yang udah dialami dan ternyata ini benar-benar game changer buat dia. Jadi ya menyenangkan sih, dan apa yang kamu lakukan itu akan sangat berdampak. At least kamu merepresentasikan generasimu, at least dampaknya ya dari generasi kita pun, dari generasiku ataupun di bawah ngelihat, oh gila ada loh harapan itu gitu. Ternyata anak-anak itu udah mikirnya kayak gini, dan aku yakin itu akan membesar. Dan mungkin selain menantang semua tempat angker, Davin udah mulai untuk bicara atau ngomong di depan kamera sesantainya aja soal ide-ide yang kamu pikirin, soal school of thought-nya kamu, soal hal-hal kritis yang kamu mau share. Dan jangan pikirin number orang nonton atau enggak, at least kamu punya medium untuk curhat, itu kameramu gitu. Itu tuh mulai dilatih dari sekarang karena bakal menuntun kamu ke banyak hal dan posibilitas dan probabilitas dan semua kesempatan yang emang mungkin kamu butuh, dan ketika kamu dapetin itu semua, kamu bakal ngasih manfaat yang banyak banget buat orang-orang. Seru ya? Ya mungkin pertanyaan juga agak lompat-lompat. Ini gimana, Pak? Saya agak penasaran ini, gimana kalau anak-anak muda terutama, dia nggak skeptis sama sekali sama hal mistis. Gimana? Kalau anak-anak muda di Indonesia ini udah melihat hal-hal ini bukan lagi sesuatu yang harus ditakutkan, udah kayak sebagian besar udah kayak Davin semua ya. Tentu kita udah lepas dari satu jeratan yang paling kuat yang bertahun-tahun selalu ada. Ya, logika mistika itu tadi. Sederhananya kan kayak dengan logika mistika ini bukan sekedar takut nggak takut ya, tapi dengan logika mistika ini orang-orang itu salah mikirnya dan akhirnya problem solvingnya itu nggak benar, Pin. Misalnya ada lift dianggap angker, ada korban jiwa. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan menyembayangi lift itu, ngasih menyan segala macam. Padahal yang benar ya lu perbaiki.
lu servis, tapi nggak berani karena penunggunya marah kalau diperbaiki. Yang paling konyol tahu apa? Tol Cipularang. Kilometer 90 sampai 100. Nah, itu kita melakukan riset habis-habisan di situ beberapa bulan yang lalu, dan nanti kontennya juga akan keluar. Itu adalah titik di mana sering banget terjadi kecelakaan. Dan tidak ada perbaikan yang makro atau signifikan. Kenapa? Karena setiap kecelakaan dianggap sebagai ulah jin di situ. Selevel itu. Nah, bayangin itu yang terjadi di Indonesia nih. Padahal ketika kita teliti, kita coba pelajarin itu, sudut elevasinya, kemiringannya, beban yang harus ditanggung sama mobil-mobil di situ, kenapa rem sering bolong, itu semua bisa dijelaskan dengan sangat-sangat simpel. Nah, problem lagi adalah, sudahlah kayak gitu, dogma yang melekat di masyarakat lagi, ditambah lagi para public figure, influencer, content creator, malah memonetisasi itu kan, membuat orang semakin bodoh. Kalau kamu sekarang buka YouTube dan kamu mencari penyebab kecelakaan tol Cipularang kilometer 90 sekian, maka yang kamu akan temukan sampai page ketiga pun video misteri. Jadi ya intinya kalau aku jadi temennya David, ya aku bakal sangat bangga sih. Dan ini mungkin juga akan memotivasi teman-teman David. Oh, David bisa sampai di tahap ini, bisa diundang ke sana kemari karena dia punya critical thinking yang bagus, dia punya pemikiran yang bagus, dia punya prinsip yang bagus, dan mungkin bisa memacu teman-temannya lagi. Jadi kayak ketika mereka nonton kamu nih, oh gitu, karena kan di generasimu pasti pada pengennya jadi YouTuber, content creator segala macam, which is good. Nah, tapi mereka pengen caranya gimana ya? Oh, ternyata kayak Davin bisa ya. Kayak gimana ya cara jadi Davin? Akhirnya ide kamu tuh menyebar. Om bisa nggak deskripsikan dunia hari ini sama ke depannya, misal 2045 ke atas lah. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali, Pin. Dan aku jawab dengan jujur ya. Sejak melihat kontenmu, itu variabel. Maksudnya, cara aku melihat masa depan, sedikit banyak mulai berubah nih, ke arah yang lebih baik. Ternyata, anak di umur Davin itu udah bisa loh ngeproses hal-hal seperti ini. Jadi sebenarnya, generasi sekarang itu jauh lebih baik dari generasi aku atau generasi sesudahku atau generasi sebelumku. Artinya apa? Artinya kita, generasiku sekarang, cukup jadi jembatan yang bisa nge-support dan bisa ngasih kalian kesempatan-kesempatan yang memang kalian pantas dapatin. Sebelumnya tuh harapan itu gak segitu besarnya karena ngerasa kayak kita harus mulai dari awal banget. Tapi ternyata, oh ini loh generasi yang kita butuh gitu loh. Dan apa yang kamu lakukan itu akhirnya menunjukkan harapan tersebut. Jadi sebenarnya 2045 itu bagus atau enggak, ya kalau semua orang kayak Davin, nggak perlu ditanya lagi. Kita semua orang udah lepas dengan hal-hal seperti itu. Cara memecahkan masalahnya udah nggak lagi bergantung sama demit, dukung, lembut, segala macem. Orang udah mulai mikir, oh keanehan ini terjadinya karena apa? Dan akhirnya mereka mencari tahu, menjawab, dan senang. Oh tentu Indonesia yang kita harapkan, yang penuh dengan inovasi, penuh dengan kemajuan, penuh dengan kredibilitas itu bisa terwujud. Oke, iya ya. Terus gimana kalau di masa depan itu ternyata masih banyak banget masyarakat Indonesia yang masih berlogika mistika? Menarik. Gimana? Ya berarti tetap harus ada yang melanjutkan apa yang Tan Malaka perjuangkan, apa yang banyak orang perjuangkan, Pesulap Merah perjuangkan, aku dan teman-teman perjuangkan, serta Davin perjuangkan. Dan aku optimis, aku nggak bisa bilang kalau itu akan berkurang atau bertambah, cuman aku percaya, satu hal yang aku benar-benar percaya, akan terus ada orang yang melakukan hal-hal seperti ini. Dan kalaupun situasi yang terjadi seperti itu, ya kita berharap itu juga akan segera berkurang. Makanya supaya itu tidak terjadi, berdirilah Malaka ini. Dan itulah yang bikin harapan itu semakin besar ketika ngelihat apa yang Davin lakukan. Jadi ya itu pertarungannya kan. Justru itu yang bikin kita seru gitu loh. Kalau ternyata masih banyak dan nggak berkurang sama sekali, ya kita harus dengan sangat berbesar hati menerima bahwa oh ternyata
yang kita lakukan doesn't enough, atau yang kita lakukan ternyata tidak berdampak. Tapi jangan sampai kita mikir yang kita lakukan itu sia-sia. Nah itu justru titik kalahnya tuh di situ. Nasihat dari Om Ferry ini buat konten kami seterusnya gimana ini? Iya, tetap dipertahankan, karena ketika aku ngobrol sama kamu di off cam ataupun on cam, harapan itu kan jadi lebih besar ya. Aku nggak bakal ngasih nasihat, aku ngasih saran, Pin. Sayang kalau tidak dioptimalkan, tapi tetap kamu harus prioritasin apa hal yang membuat kamu bahagia. Jangan sampai melakukan hal ini membuatmu tertekan. Kamu ngerasa tertekan nggak membuat ini? Enggak sih. Menikmati? Iya, seru juga. Ke tempat-tempat serem gitu seru juga. Oke, dan do it gitu loh. Jadi kayak nggak perlu, kalau pun kamu ngerasa bisa energi kamu banyak untuk kayak gini, ya lakuin. Intinya kita harus tahu kita melakukan ini untuk bersenang-senang kan. Iya. Iya, spiritnya itu. Kalau udah nggak happy lagi ya ngapain dilakuin. Jadi tetap lakuin apapun yang biasa kamu lakuin. Mungkin ditambah lagi, kayak aku bilang, kamu bikin podcast kayak gini, inisiatif yang luar biasa sekali dan harus tetap terjaga gitu loh. Kapanpun ada kesempatan, dan itu seru loh. Seru, bermanfaat pula buat kamu, buat keluargamu, dan buat orang lain. Jadi why not? Cuma jangan lupa pendidikan itu tetap yang pertama, Pin. Pendidikan ya. Prioritas, karena kita nggak bicara soal wah pendidikan itu bagus atau tidak, enggak, tapi itu bentuk tanggung jawabmu sebagai seorang siswa yang terdidik untuk menyelesaikan pendidikan. Supaya apa? Kalau itu jelek, kita bisa mengkritik apa yang jelek dari pendidikan tersebut dengan menyelesaikannya terlebih dahulu. Jadi komprehensif dan holistik lah informasi yang kita punya soal pendidikan, kalau memang kita punya concern soal itu. Jadi selalu tempatin itu sebagai prioritas pertama, karena selesaikan apapun yang kamu mulai. Nah itu prinsip hidup yang aku pegang loh. Mau kayak gimana pun, aku yang memilih ini, aku yang choose ini, maka aku punya tanggung jawab untuk itu. Ya benar, menurut Om Ferry sendiri konten-konten yang negatif itu yang bertentangan sama konten saya ini mistis-mistis gitu, bilang tiap konten nemu hantu lah. Apa? Gimana menurut Om Ferry tanggapannya sama gitu tuh? Tentu kita manusia yang beradab, tentu kita manusia yang tahu etik toh, tentu kita manusia yang tahu cara berjuang dengan baik dan benar, maka lakukanlah sesuai dengan apa yang kita pahami. Nggak perlu konfrontatif, nggak perlu kita fokuskan energi kita untuk melawan dengan cara direct to direct gitu ya, kayak ngomen yang jelek atau ngasih hate speech banyak mungkin lah konten-konten tersebut. Kita berjuang aja supaya konten-konten yang berdampak negatif tersebut tidak semakin relevan. Gimana caranya? Ya dengan di feeding, dengan memberikan konten-konten yang bertolak belakang, yang membuat orang jadi lebih tertarik. Semakin orang lebih banyak tertarik dengan kontennya Davin atau idenya Davin, konten-konten yang tadi terlihat semakin konyol. Dan akhirnya masyarakatlah yang memilih. Jadi kita nggak maksa, tapi kita kasih pilihannya. Kalau dulu ya karena nggak ada yang cukup berani dan nggak ada yang cukup berpikir untuk melakukan itu. Tapi kan sekarang ada David. Jadi it's okay. Justru fokus kamu nggak di situ. Fokus kamu adalah gimana orang itu semakin meyakini apa yang kita buat. Ya gitu cerita Om Ferry mulai dari nol sampai bisa kayak sekarang gini. Gimana ceritanya? Mungkin bisa saya ikuti juga. Dan aku yakin kamu pasti melampaui sih. Jadi nggak cuma ngikutin, dengan kapasitas dan kecerdasan yang kamu punya ya. Itu tuh bakal datang lah. Selama trajektorinya benar ya pasti bisa. Cuman aku share kayak gini aja. Kok bisa sebenarnya bilang kaya ya? Yang enggak lah. Cukup lah, cukup. Cukup untuk bikin kantor, cukup untuk bikin aku merasa cukup. That's it. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita harus paham, cara untuk menjadi sejahtera itu banyak, gak cuma dari satu pintu. Orang bisa kaya dari Bitcoin, orang bisa kaya dari jualan sampah, orang bisa kaya dari bekerja, orang bisa kaya dari berusaha, orang bisa kaya dari pegawai. Jalannya itu banyak. Nah, kesalahan berpikir orang-orang adalah selalu berpikir ada shortcut. Ada jalan pintas, ada cara instan.
caranya itu banyak sekali, tapi kita nggak akan pernah tahu yang mana yang pasti yang bisa membuat kita lebih sejahtera. Tapi aku tahu pasti yang membuat kita gagal adalah ketika kita mendengar sesuatu yang too good to be true atau terlalu manis gitu. Sesuatu yang seakan-akan mendatangkan instan kekayaan. Misalnya kayak gini, contohnya misalnya kamu memahami cryptocurrency, kamu memahami Bitcoin dan lain sebagainya. Apakah salah belajar itu? Tentu tidak. Yang salah adalah memahami bahwa Bitcoin itu jalan pintas untuk menuju kekayaan. Iya. Nah itu. Nah kalau di caseku adalah itu datang dari usaha, datang dari dagang, datang dari bisnis, datang dari konten. Jadi sumbernya banyak. Nah aku sendiri, investment gimana? Investment atau investasi itu bukan cara untuk menjadi kaya, tapi untuk menjaga kekayaan yang sudah ada. Nah prinsipnya itu seperti itu. Jadi misalnya kayak kalau kamu dari muda belajar investasi, itu bukan untuk mengamankan atau membuat kamu jadi sekaya siapa gitu, influencer paling kaya lah. Tapi untuk apa yang ada di kamu sekarang, kebutuhan kamu udah terpenuhi, itu tidak hilang sia-sia. Nah, prinsip seperti itu yang ada. Jadi kalau dari aku sendiri karena banyak profesi yang sudah aku jalani, akhirnya ya selain beberapa peluang bisnis yang aku lihat, peluang konten dan digital yang aku lihat, yang aku gunain, terus aku juga belajar money market, belajar capital market. Ya kayak Om bilang melakukan investment di beberapa hal, menjual skill set yang aku punya. Dan itulah yang membuat mungkin punya kecukupan yang aku hendaki. Jadi sebenarnya kita harus tahu itu dulu. Ada orang yang bilang nggak akan kaya jadi pegawai. Ya pegawai di mana dulu? Ya kan? Iya. Dan sekaya apa dulu? Oh nggak akan kaya kalau cuma main saham. Ya seberapa banyak dulu yang diputar dan seberapa banyak yang didapat. Nggak akan kaya kalau cuma bisnis makanan. Iya banyak juga orang bisnis makanan yang kaya raya karena bisnis itu berhasil gitu loh. Itu aja sih, semua cara itu bisa aja dia buat orang jadi kaya, tapi orang sering gagal karena berpikir gue mau nyari cara termudah. Jadi kalau Davin ingin mencapai kesejahteraan, bukan cari jalan paling mudah atau paling cepat, tapi carilah jalan yang emang kamu kuasain 100%, kamu minati 100%, dan kamu siap untuk semua kegagalannya 100%. Jalan terbaik adalah jalan yang memilih jalan itu ya. Aku tuh selalu memilih jalan terbaik. Yang aku hitung pertama kali adalah kalau aku gagal, aku siap nggak? Nah itulah yang aku pilih. Makanya aku nggak punya kebutuhan mau kaya di umur apapun, selama itu kaya ya sudah. Nggak ada juga kewajiban kamu harus kaya umur 17 atau 18. Aku ketemu beberapa orang yang punya mindset seperti itu. Muda itu harus kaya raya. Ujung-ujungnya umur belum 30 udah masuk penjara. Nah, sampai umur aku 28, 29 ya biasa-biasa saja. Bahkan cenderung kurang. Tapi aku tahu apa yang aku butuh dan aku tahu apa yang harus aku lakuin. Nggak ada instant way, itu nggak ada. Kalau kamu mau kaya, ya udah kerja keras apapun bentuknya. Karena semua hal di dunia ini bisa mengkhianati kamu kecuali kerja yang kamu lakukan. Skill atau bekal apa aja sih yang kita perlukan buat masa depan yang akan datang itu? Ini aku bicara secara universal ya. Pertama, kamu butuh skill dalam menggunakan AI dengan tepat. Jadi kamu harus pelajarin AI tapi nggak dengan pelajarin gimana bikin prompt video terlihat realistis. Itu terlalu mubazir. Kamu gunain AI untuk bikin model yang emang solve masalah-masalah kamu. Kedua, kamu harus punya skill matematikal ya, di tahap yang cukup. Karena apapun harus dikalkulasikan, Davin. Oh iya. Jadi angka itu nggak pernah bohong. Dijadikan alat kebohongan bisa, tapi angkanya itu sendiri itu bisa ngasih kamu representasi, bisa ngasih kamu proyeksi, bisa ngasih kamu mitigasi. Ketika sesuatu itu bisa terukur, semuanya jadi lebih gampang. Jadi jangan pernah malas untuk melakukan kalkulasi bahkan di hal yang paling kecil sekalipun. Selanjutnya, kamu juga harus belajar ekonomi dasar nih. Ilmu ekonomi itu adalah ilmu dalam menentukan pilihan. Dan itu sangat-sangat terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu belajar ekonomi dasar dan memahaminya dengan benar, maka chance kamu untuk tertipu
rugi atau memilih pilihan yang buruk, itu semakin berkurang. Masih butuh lagi. Dan terakhir yang kamu butuh, yang kamu benar-benar butuhin untuk menghadapi masa depan nantinya ya skill dalam memahami manusia gitu. Dengan kapasitas yang kamu punya sekarang, kalau kamu nggak bisa paham bagaimana manusia berbicara, bagaimana manusia bekerja, bagaimana manusia merasa, bagaimana manusia bertindak, maka kamu nggak akan pernah bisa mendelivery apapun idea atau tujuan yang ingin kamu capai. Nah, tapi karena bukan cuma bagaimana itu benar, bagaimana itu bagus, tapi bagaimana itu diterima orang juga. Kalau kamu punya tujuan ke situ, maka kamu harus memahami caranya supaya orang bisa menerima hal-hal gitu. Nah, skill memahami manusia itu akhirnya berkembang lagi kan dalam skill kontrol emosi, mendengarin orang, skill berbicara dan lain sebagainya. Dan nggak semuanya harus kamu punya, tapi at least kamu kuat di satu hal. Jadi ketika kamu lebih paham bagaimana manusia, maka semuanya akan jadi lebih gampang buat kamu. Maka selain ekonomi, kamu harus juga belajar antropologi. Jadi kalau disusutin nih antropologi, ekonomi, apalagi matematika. Ya udah tiga basis ini aja nih. Selanjutnya specialty kamu apa gitu yang memang kamu mau ambil. Kamu mau jadi engineer kah? Atau kamu mau jadi seniman kah? Kamu mau jadi penulis kayak Dia Anugrah? Atau kamu mau jadi penyanyi kayak Fathia Izati? Atau kamu mau jadi CEO company kayak Rizky? Atau kamu mau jadi pelawak kayak Coki? Nah, ini semua tuh akan membantu. Secara universal ini semua akan membantu kamu mencapai level tertinggi dengan cara yang paling baik. Oke nih, sebelum penutupan nih ya, Ya, ada nggak kata-kata ini buat para yang komen-komen negatif nih di konten-konten saya, ada nggak nih? Silakan. Ke mereka nih yang mau komen negatif. Yang komen-komennya negatif di konten-konten saya nih. Pasti komen negatifnya, wah itu belum ngelihat aja, wah itu belum ngerasain aja, wah nanti juga ini. Iya, kalau saya belum berani nih Oke. gitu. Kalian kan lihat ini anak kecil, belum masuk usia dewasa, masih kelas 1 SMP. Udah bikin hal-hal yang kalian takutin, dan dia di sini sekarang. Dia keliling TV, dia keliling podcast, dia berkembang, dia ketemu sama banyak orang, dia belajar sama banyak orang. Dan setelah lu lihat si Davin, lu lihat diri lu sendiri. Apa yang sudah lu hasilkan dari ketakutan lu sama kuntilanak, pocong dan lain sebagainya. Dan kalau memang ada, ya dibuktiin. Bukan dengan ceramah ini ke anak ini, wah belum tahu aja bla 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 bla. Nah, kalau memang lu segitu pengennya berceramah, kayaknya lu harus consider, kayaknya lebih cocok jadi motivator. Iya. Daripada ahli gaib gitu, ahli hantu, ahli dukun dan lain sebagainya. Karena pasti mereka akan sangat tidak terima, Pin. Karena begitu mereka memproyeksikan diri mereka ke kamu gitu. Mereka nggak terima anak kecil ini bisa, kenapa gue takut ya? Alih-alih mereka berpikir supaya jadi kamu dan mulai berpikir untuk lebih baik, mereka mau ngedrak kamu di level mereka. Nah, itu yang nggak boleh. Dan kalau lu masih ngelakuin itu setelah nonton ini, lu ngelakuin itu setelah nonton gua, it's okay. Apakah Davin tidak cukup membuatmu malu? Kalau Davin saja tidak cukup membuat malu, maka tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuatmu malu. Dan you deserve it. Gitu. Oke. Semoga bermanfaat ya. Saya Kenal Farizi, see you next time. Bye-bye. Oke, boleh. Aduh, iya nih. Ya. Tinggal tidur lah istirahat.